Tong ih. Tong. Saya kawan. Enggak ada namanya. Tong ketang, tong mulai. Hah? Terus buka tapi luka ketong. Ini emang gak itu nama. Kenapa harus angkat ini? Aduh nih. Kayak mau kena si otot Abi mah. Hah? Anu Biru. Nyawa anggus gitu harus. Sarai ke handap. Banyak tanya nih nak. Saya bikin video saya. Ya tapi tong itu anggota. Ya Naila. Assalamualaikum Bapak. Ya Allah Abi Munin setia. Waalaikumsalam Naila. Standby. Ya dong. Bapak apa Lainnya kabar? kemana? Itu siapa? Ini Nida. Tong ih. Yang lain belum masuk. Ditunggu. Nida Pak. Jadi kok kena tong bleaching warna abu-abu. Nah, tapi kenapa kok? Harus cari yang Tes video terus ke downloadnya. Coba dia langsung. Gitu aja. Kayak dulunya aku kadang itu suaranya. Kadang tapi laun. Coba kita langsung coba lihat. Kadang itu. Naik videonya terdengar tidak? Ya Pak. Video terdengar nggak? Suara videonya. Kedengar jelas. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas bagus. Tapi no anu video mantep Pak, terkadang. Berarti kata lebat KWA we kayaknya. Bapak no video mah terkadang. Video na oh ya. Lebat KWA tah WhatsApp tadi. Video mah enggak kedengeran kan? Tuh, terang ya. Beri ini dah Tidak. Tadi Di kerawasnes. Bobi sini kan apa aku? Tadi bisa. Pemanjang kering bisa gitu. Tong ih. video pakai emuk. Tong Inggris bisa gitu ini. Beras. Handap. Photoshoot. Ya, hari santri. Otobok. Hari santri. Berapa weh? Hari santri. Amin. Emang obor. Awai. Kang kalau obor di juga bareto. Amin ya Allah sih. Hujannya. Hujan. Iya, itu tuh orang ngobrol aja malah kan anu-nya. Hei gitu kan nyapa gitu. Ini ulah gak teh ini gerak igat. Hujan rame pawe obor. Oh iya, palasmen mulai. Saya mau kenal ya, mau kenal cantik ya, meh kayak cantik. Mana no biru? Soalnya iya, yang salah biru asa. Andaikan kau datang. Ayo tuh ayo. Ayo mana? Nes dilebut itu didinya. Iya lah, di luar aja. Tuh nyeta mau apa mana. Jadi coba Si Meli, si Usu. Jalan sayang. Nya. Yung kita foto sebelah. Itu kayak water rabi. Cintamu senyaman mentari duaan. seperti
DJ ngaranna. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia oleh Bapak Arisan. Silahkan diklik linknya. Bapak, Cara yang teh UI tapi donasi lah, guys donasi UI. Bapak, hello. Oh, Itu ini kan sakitnya makin. Bapak mau izin dulu sebentar, mau bikin video hari santri. Halo. Semua santri. Pak, izin dulu. Nay, udah terdengar belum videonya, Nay? Ada tapi gak ada suaranya. Bapak mau izin dulu sebentar ya, mau bikin video doang hari santri. Ya karek mau masuk, kamu mah barunya masuk. Kita pembelajaran akan mulai jam 7.30 ya, beresnya sampai jam 8.30. Ini pembelajaran dimulai sekarang sebenarnya. Coba dengarkan videonya. Kita akan ke contoh video yang baru masuk, baru Agni Rahmi sama Naila ya. Baru 2 orang. Tapi pembelajaran akan tetap berlangsung karena kita akan mulai jam 7.30 dan beres jam 8.30. Ini contoh video yang akan kalian buat nanti pertemuan selanjutnya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kalian via Zoom akan seperti ini. Bukan, Pak. Ya. Ya kenapa Agni? Kenapa? Nanti videonya seperti ini, tapi via Zoom langsung, bukan direkam ya. Videonya bukan direkam dulu, tapi langsung via Zoom. Termasuk tag-nya, tag yang kalian buat. Oh iya. Kedengeran tidak nih videonya? Enggak ada suaranya, tapi ada videonya. Ya suaranya tuh pelan, memang pelan tuh suaranya. Jadi dengarkan baik-baik, pelan-pelan aja dengarkan. Iya, siap. Bapak gak kedengeran banget ih. Kita coba video yang lain ya. Nah ini terdengar ya? Lumayan. Enggak Kedengeran ke saya, kedengeran tapi pelan, tapi enggak ada suaranya. suaranya. Udah perhatikan aja dulu, nanti di share di grup. Yes. Dua orang. Kadi nama kadangu tapi kadi tunte. Kadi mah rada tarik video lain mah ayaan. Pak Kiki aya hiji nu terdengar teh nu lain mah henteu sami eta ge. Kumaha Agni? Terdengar tidak Agni? Kita lanjut ya video Gak ada selanjutnya suaranya ini. Bapak. Coba yang ini.
Itu masih nggak kedengeran. Ya kedengeran. Ya kedengeran, tapi ke di sini mah aya sih ka dieu mah. Jelas ka dieu mah. Oh, kita baru ka kudu speaker keluarkan di luar. Keluarkan di dieu nya. Jadi ka dieu kedengeran nya. Tapi speaker teh aya speaker nu kecil teh nih. Oh, leungit ini. Tahu di mana? Tahu. Salman baru masuk ya. Ini contoh video Salman untuk minggu depan. Minggu depan kalian buat video seperti ini tapi via Zoom langsung, bukan direkam ya. Gak ada suaranya nih Pak. Ya nanti suaranya nanti lagi di connecting dulu. Perhatikan saja dulu nanti ada. Jadi kita akan ulang kalau suaranya sudah ada. Adilah baru masuk ya Adilah. Dimulai belum Pak? Udah, tadi pembelajaran kita mulai jam 7.30, kita akan selesai jam 8.30. Hari ini kita akan lihat contoh-contoh video yang akan kalian praktikkan hari Rabu depan. Tugasnya ada dua ya. Tugasnya satu buat video seperti ini. Yang kedua buat tagnya. Jadi tagnya dulu dibuat. Kalau yang jauh boleh dipoto lalu dikirim via WA. Kalau yang dekat di pesantren boleh dikumpulkan tagnya. Lalu setelah itu pas hari H nanti hari Rabu kalian buat video seperti Zoom seperti ini. Jadi langsung. Individu, Pak. Iya, individu. Individu ini tugasnya individu perseorangan. Karena ini kan cerita sejarah pribadi. Jadi kalian menceritakan sejarah kalian semenjak lahir sampai sekarang. Sampai sekarang bagaimana? Pada error. Padahal nu itu teh anu bagus nih jadi gimana? Tapi itu bisa pakai etanya kabel datana kabel datana enggak emang jacknya enggak ada. Yang mana? Ya pakai bisa enggak? Pakai
Samlan kumaha di fotoan samlan. Hah? Naon itu Agni? Kumaha eta di fotoan. Pengaturan. Meeting sting. Belajar tentang macam-macam penyakit dan obatnya, belajar cara membuat resep, obat resep, belajar tentang Terdengar gak? obat atau suplemen, dan belajar membuat sediaan obat seperti salep, kapsul, tablet. Agni Rahmi, bagaimana, terdengar tidak? Kedenger tapi nggak pas sama videonya. Saya mengikuti organisasi BMS Ya nggak apa-apa. juga dalam tahun dan remaja. Ini pas. Pertama kali saya Kita akan kembali lagi dicoba lagi dari awal, yang video awal. Oke. Geli. Kedegel. Itu mah nggak kedengeran. Dengeran? Gak ada suaranya kok. Di sini saya akan memenuhi Terdengar ya? tugas Indonesia. Gak ada suaranya lagi, Pak. Jadi saya tinggal di Bandung, Gak jelas Bapak. Kabupaten Nggak jelas. kecil. Umur saya 17 tahun. Anak Umur saya 17 tahun. Awal pindah HP kedengaran mau tadi itu. Kedengaran. Kudu bareng Nyenye. lainnya. Umur saya 18 tahun. Saya bekerja sebagai buruh tani. 17 Agni mah 18 mahasiswa ya? rakyat miskin kota. Si Agni mah geus kolot 18 ya. Itu moron 20 hiji 2. Si Agni mah kudu nama geus keluar tapi sekolah keneh. Baik atuh. Perkenalkan, nama saya Ani Salvianti. Saya dari kelas 12 Tata Boga 1. Di sini saya akan mengikuti SDN Cileunyi 2. SD-nya tidak Bapak nggak pas suara jeung video. dekat dan aku juga waktu SD di masih kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 kali ya, waktu itu masih dijemput sama mama karena tidak berani buat sendiri. Terus waktu kelas 1 aku agak cengeng gitu, cuman masih harus tetap di luar sama mama. Tapi kelas 2, kelas 3 mulai banyak temen, jadi tidak usah ditemani mama lagi. Aku waktu kelas 3 tuh mulai pulang sendiri. Masih dianterin cuman kosan pulang bareng teman-teman gitu. Terus waktu kelas 4 SD aku pernah juara Kartini di sekolah aku. Kan waktu itu mengadakan Kartini gitu. Nah, aku tuh menang juara 2 lomba fashion show di SD. Yang dandanin itu mama aku, jadi nggak ke salon, cuma mama aku yang dandanin, dan akhirnya aku juara kedua dari fashion show Kartini itu waktu kelas 4. Nah, waktu kelas 6 aku mulai berkerudung. Jadi aku tuh waktu TK sampai kelas 4 SD gak pakai hijab. Nah, waktu 5 kelas 6 aku pakai hijab karena emang disuruh juga gitu. Nah, udah itu pokoknya waktu SD kelas 4 tuh aku tuh mulai berani kayak gitu, nggak harus ditemenin mama mulu gitu. Nah, waktu mau ke SMP
waktu mau ke SMP aku alhamdulillah aku tuh masuk ke SMP favorit di sini, yaitu SMPN 2 Cileunyi. Dulu adalah sekolah RSBI dulunya. Aku tuh senang karena bisa masuk ke sekolah itu. Nah, dan di SMP tuh benar-benar dramanya tuh dimulai banget gitu ya, dari mulai pertemanan, percintaan, drama-drama, pokoknya drama-drama, semua drama aku dapet, aku alami dari aku SMP. Dan kelihatan gitu teman-teman yang muka dua, teman-teman yang benar-benar itu dari SMP itu baru mulai banget gitu. Waktu SMP aku pernah punya masalah sama sahabat aku sendiri karena salah paham sampai masuk BK. Bayangin dong, sampai masuk BK aku. Tapi akhirnya juga baikan lagi karena cuma salah paham gitu. Pokoknya waktu SMP itu semua drama ada dan aku mengalami gitu, semua drama pertemanan, drama percintaan gitu, semuanya ada. Dan yang paling ngakak itu waktu aku mau UN SMP, aku itu sempet, kan aku tuh sesi ketiga, nah, jam 2, jam 1an aku tuh pergi dulu ke Ranca Ekek tuh mau beli seblak. Nah pulangnya tuh pakai kobak gitu, dan aku di kobak tuh sampai muntah-muntah, dan itu tuh mau UN tapi aku naik kobak pulangnya dan muntah-muntah dong, parah banget kan. Sudah sampai di sekolah aku ke warung dulu dan membeli tolak angin. Supaya itu waktu UN tuh gak fokus banget, sampai aku isinya ngasal, tapi akhirnya nilai UN aku 27. Awalnya aku pengen SMA, cuman aku gak keterima di SMA di daerah sini, jadi aku disaranin untuk ke SMK aja. Dan aku sekarang bersekolah di SMKN 9 Bandung. SMK aku di SMKN 9 Bandung, jurusan Tata Boga. Kirain aku waktu SMK drama itu bakalan selesai gitu ya, kayak drama pertemanan, drama apapun itu selesai, dan ternyata drama. Tukang es nongol. Ya, ini Kikok. Halo, Salman Nut. halo. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengarkan dulu, dengan banyak ini contoh drama video, gitu dengarkan ya. dulu. Waktu itu aku pernah punya masalah sama teman sendiri, sama teman-teman aku di SMK, sampai nangis barengan kayak gitu. Punya itu tuh kayak pengalaman, kayak drama pertemanan yang tidak akan pernah terlupakan sampai mungkin nanti sampai aku sudah berkeluarga, akan aku ceritakan semuanya ke anak aku biar tahu gitu pelajaran dari sekolah. Membuat teks sejarah ini ya, aku jadi banyak mengingat suatu kejadian-kejadian yang udah aku alami. Jadi ya, pokoknya itu sangat drama banget waktu SMP, SMK, kelas 10, waktu itu emang drama banget, sumpah. Tapi makin kesini, karena aku udah kelas 12, makin kesini tuh orang-orangnya tuh kayak udah ngerti mana yang salah, mana yang benar, jadi kayak udah mulai berpikir dewasa gitu. Pokoknya dari membuat teks sejarah ini aku jadi mengingat semua kejadian-kejadian yang pernah aku alami dari TK sampai aku sekarang ini, dan itu sangat-sangat wow banget gitu kehidupan yang aku jalani sampai aku segede sekarang ini. Berarti banyak banget masalah hidup, drama hidup yang aku alami gitu.
Paling segitu aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh video yang pertama. Bagaimana? Mengerti tidak tentang contoh video untuk yang nanti minggu depan? Alhamdulillah. Ngerti? Ya Pak, alhamdulillah. Tapi yang tadi ada kelemahannya. Apa kira-kira kelemahannya? Dari segi apa? Tolak angin bukan Pak? Tolak angin itu mah bukan, itu mah boleh, silahkan. Itu mah cerita hidup masing-masing, boleh itu mah. Kelemahannya dari segi apa? Dari yang tadi. Tato tadi masuk. Ya, Agni Rahmi, kelemahannya apa video yang tadi? Oh, Agni? Eta mameren Pak. Mandi sepertinya. Kayaknya Pak. Aduh. Eta mah. Agni Rahmi dari waktu Salman kelemahannya kalau video yang tadi seperti apa? Menurut Anda? Agni Rahmi ada sepertinya. Agni Rahmi, apa kelemahan dari video yang barusan? Ya, Pak. Apa kelemahan apa video maksudnya? Dari ceritanya atau videonya gimana? Ya terserah, kalau menurut Anda dari ceritanya, apa dari videonya atau dari apanya ada kelemahan? Menurut saya ada kelemahan. Jadi apa kelemahannya? Silahkan. Mengumbarkan masalah. Mengumbarkan masalah kan itu cerita sejarah, memang masalah intinya harus ada konflik, harus ada masalah, terus ada klimaksnya. Itu sudah benar kalau masalah mah. Apa, yuk kira-kira apa? Terus kumaha tuh? Ya kumaha tuh? Menyerah? Sama aja nata sama. Menyerah, lebaikan tangannya menyerah. Ya. Menyerah? Enggak. Menyerah? Kelemahan. Lami teuing Pak nyari. Oh, itu nggak apa-apa, bebas. Cerita sejarah itu bebas, justru lebih lama lebih bagus, asal menarik. Teks sejarah itu mirip cerpen ya, cerita pribadi, tapi itu bisa lama juga tidak apa-apa. Bagaimana analisisnya? Jangan ngertos. Salman we Pak. Menyerah, Agni Rahmi menyerah. Salman, dilanjut, silahkan. Salman videonya tampilin. Baiklah, Salman lanjut. Apa? Salman mungkin bobo Pak. Salman mungkin ke warung dulu ya. Salman tidak ada? Tidak ada. Harya. Apa kelemahan video tersebut? Mengutip gitu Pak, mengutip masa-masana gitu. Sehingga dia tuh jadi gimana gitu ya, gagal gitu masuk ini. Gagal dari mananya? Mengutip apanya? Yang diukutip apanya? Sejarahnya gitu Pak. Iya, sejarah itu kan mengutip. Kan ini kan cerita teks sejarah pribadi, berarti mengutip kehidupan pribadi. Silahkan dikutip dari awal sampai akhir. Kalau ada masalah detail silahkan, masalah yang khusus silahkan, masalah yang umum silahkan. Jadi kelemahannya apa ya? Aduh, kelemahan kan ini pelajaran bahasa Indonesia, kelemahannya ada di mana? Oke. Adilah, bagaimana Adilah? Ya Pak. Bagaimana kelemahan video tersebut? Video tersebut pasti ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahan apa? Ya dari segi apa? Menurut Anda setelah melihat dan mendengarkan video yang tadi, ada kelemahan dari segi apa? Atau ada kesalahan? Nah, kesalahannya segi apa? Kalau menurut saya sih ada kesalahannya. Ku bapak we atuh Pak terserah. Kamu mah
Kalian dulu analisis. Ini nama Bapak nggak kesedihan. kedengaran, Bapak nggak jelas. Apanya Enggak, tadi kesedihan jelas, tadi gitu. jelas. Oke, satu lagi yang Bapak tadi teh belum menjawab itu Salman. Saya masih penasaran mana Salman. Salman ada tidak? Oh, Salman keluar dulu ya. Mungkin sedang ke warung dulu. Oke, kelemahannya, tolong didengarkan ya. Kelemahannya video tadi menggunakan bahasa yang tidak baku. Kita belajar bahasa Indonesia. Jadi pembelajarannya harus baku bahasanya. Jadi nanti ketika kalian membuat video bahasanya baku ya. Dibuat dulu dalam teks, lalu kalian hafal, lalu kalian presentasikan di Zoom nanti. Seperti itu, mengerti? Kalau mengerti, kita akan lanjut Ya, ke Pak. video selanjutnya ya. Masih ada 2 video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Sabrina dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Sabrina dari kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Sabrina dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan teks cerita sejarah pribadi. Saya bernama Saila Sabrina, biasa dipanggil Saila, anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya lahir di Jakarta 11 Desember 2003. Masa kecil saya cukup menyenangkan. Saya masuk ke taman kanak-kanak pada tahun 2009. Saya selalu pergi sendirian untuk berangkat sekolah yang letaknya cukup dekat dari rumah. Setelah tamat dari taman kanak-kanak, saya memasuki sekolah baru yaitu SD. Saya menemukan kehidupan baru. Di sekolah dasar, saya mulai belajar bagaimana caranya bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama. Seperti masa orientasi siswa atau disebut MOS yang sering dikerjai oleh kakak kelas kami. Saya kembali berada di sekolah baru dengan tempat dan lingkungannya baru, yaitu SMA. Di sini saya tidak memikirkan bagaimana cara agar mendapat teman lagi, karena hampir semua yang berada di SMA tersebut adalah teman seperjuanganku di SD, yaitu salah satunya bernama Andrea. Masa-masa SMA juga cukup menyenangkan dan sulit dilupakan. Masa-masa sekolah cukup banyak kenangan yang tercipta. Suka duka bersama teman-teman memang begitu berharga dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Bagaimana yang tentang yang video yang tadi? Ada yang mau komentar? Bapak nah eta mas sedikit nih Pak. Ya. Terlalu singkat. Kelemahannya ya. Itu terlalu sebentar, klimaknya juga kurang kelihatan, kurang khusus, terlalu umum kalau yang barusan. Terlalu umum. Kalau yang pertama tadi kelemahannya ada di segi bahasa karena tidak baku. Yang kedua tadi kelemahannya ada terlalu umum, terlalu singkat. Jadi dia menceritakannya hanya yang umum saja. Tidak ada klimak yang memuncaknya. Klimaknya nanti tadi diceritakan tentang MOS, tapi tidak diceritakan, tidak detail, hanya dikerjai. Ya, seperti itu. Itu kesalahannya ya. Bapak kurang apa? Ya. Simple, tapi ya. simple. Iya simple, tapi terlalu sederhana, terlalu umum. Tidak ada klimak yang memuncak. Apa perbedaannya dengan yang diceritakan oleh orang lain? Kalian harus punya perbedaan. Teks cerita sejarah sendiri itu apa bedanya dengan yang orang lain? Kalau hanya menceritakan MOS dikerjai itu sudah biasa. Setiap orang yang sekolah pasti menceritakan hal itu. Kalian harus punya masalahnya apa, masalah intinya. Oke, mengerti? Tawuran Pak. Ya. Sok pernah tawuran, boleh itu dibuat diceritakan di teks cerita pribadi, silahkan. Tawuran terus bagaimana akhirnya, bagaimana hikmahnya itu boleh. Cerita di sini ya Pak.
Iya nanti diceritakan, tapi ditulis dulu dalam bentuk teks, dikumpulkan dulu, baru minggu depan via Zoom kita akan presentasi satu orang. Oke, kita Dijumpa. Ya, bagaimana? Dijumpa presentasinya. Iya di Zoom langsung. Jadi di Zoom langsung. Ih, suka di videokan. Tidak di video. Tidak di video, kita di Zoom. Ketika pembelajaran seperti sekarang, jadi satu orang silahkan menampilkan. Jadi dibantu sama temennya boleh, ada 2 orang lah, dibantu sekali ewang teu naon. Atau mau sendiri silahkan pakai kamera depan, boleh. Jadi dihafal dulu. Mending langsung, Pak. Iya, langsung. Iya, langsung via Zoom nanti hari Rabu depan. Rame. Iya. Bapak mending video atau Tidak usah video, tidak edit. Biasakan kalian itu menceritakan langsung. Jadi harus diceritakan deh. Langsung keluar cerita teh. Bukan Kawani. Aduh, Kawani. Kalau diedit mah 1 kalimat berhenti, nanti disambung lagi. Ya, kita ke ada video yang ketiga dulu, perhatikan. Oke. Cindut. Udah muncul di mana ini? Di tadi. Halo semuanya. Pada screen share. Oh, tacan. Cerita tentang sejarah pribadiku. Sebelum diperkenalkan, namaku Richang Treni, umurku 17 tahun. Aku duduk. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Saprianti. Saya dari kelas 12C Farmasi. Sekolah saya dari SMK Kesehatan Husada Pratama Kota Serang. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah kepribadian saya. Langsung saja ke videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Saprianti, biasa dipanggil Sri. Umur saya 17 tahun. Saya anak kelima dari 6 bersaudara, 3 kakak perempuan, 1 kakak laki-laki, dan 1 adik laki-laki. Saya lahir di Kota Serang pada tanggal 1 bulan 5 2003. Sekarang saya tinggal di Kampung Giripada, Desa Pejaten, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tepatnya dekat sekali dengan Gunung Pinang. Pada tahun 2009, kedua orang tua saya memasukkan saya ke Sekolah Dasar Negeri Giripada. Lokasi sekolah saya tersebut tidak jauh dari rumah saya. Biasanya saya selalu berjalan kaki saat pergi sekolah maupun pulang sekolah. Semasa saya duduk di bangku sekolah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama bersekolah. Dari mulai kelas 4 SD hingga kelas 6 SD, saya mulai aktif di perlomba-perlombaan yang ada. Seperti pada waktu itu, saya terpilih menjadi siswa berprestasi untuk mewakili sekolah saya dalam ajang perlombaan siswa berprestasi. Sungguh sedih sekali, pada saat itu saya tidak bisa membawakan yang terbaik untuk sekolah saya. Tak berhenti di situ, saya terus bersemangat untuk meraih prestasi dalam bidang non-akademik. Seperti pada waktu itu saya mengikuti perlombaan melukis, paduan suara, senam, pramuka, dan catur. Sungguh senang sekali pada perlombaan catur saya bisa meraih juara pertama dalam tingkat kecamatan. Hal itulah yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang. Semasa saya duduk di bangku sekolah dasar, saya selalu mendapatkan juara kelas ketiga besar. Walaupun saya tidak bisa mendapatkan juara pertama, saya terus bersemangat belajar lebih giat lagi. Setelah tamat sekolah dasar pada tahun 2015, saya melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Keramat Watu. Sekolah saya tersebut tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Awal pertama kali saya masuk sekolah SMP Negeri 1 Keramat Watu, saya mengikuti MOS selama 3 hari berturut-turut. Di situ, saya mempunyai banyak teman baru. Akan tetapi, setiap tahunnya atau kenaikan kelas selalu diajak dan mendapatkan teman yang baru. Pada saat saya kelas 7, saya mulai aktif mengikuti
organisasi dan ekstrakurikuler. Pada saat itu saya mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler catur dan tari. Biasanya pada hari Senin dan Rabu saya menyempatkan untuk latihan catur, dan pada hari Selasa Kamis saya menyempatkan waktu untuk latihan tari, dan pada hari Sabtu untuk latihan OSIS. Akan tetapi pada saat saya menginjak kelas 8 di semester akhir, saya berhenti mengikuti organisasi OSIS dan lebih memfokuskan untuk mengikuti ekstrakurikuler saja. Pada saat saya mengikuti ekstrakurikuler tari, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari tampil di acara perpisahan hingga tampil di acara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Momen tari yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang adalah saya pernah tampil di acara MTQ tingkat Provinsi Banten di Hotel Marbella pada tahun 2017 bulan April, dan Hardiknas Kabupaten Serang pada tahun 2017 pada bulan Mei. Momen itulah yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang, karena saya bisa mendapatkan teman baru dari Sanggar Wanda Banten, Perguruan Silat Mbah Wikri, dan penari dari Bandung. Sanggar Wanda Banten, Perguruan Silat Mbah Wikri, dan penari dari Bandung adalah partner saya dalam menari di acara MTQ dan Hardiknas. Dan pada acara itu juga saya baru pertama kali merasakan tampil di panggung yang besar dan penari yang cukup banyak, sekitar 112 orang. Setelah saya menginjak kelas 9, saya memfokuskan untuk belajar untuk mempersiapkan akan datangnya ujian praktek dan UN. Setelah tamat SMP pada tahun 2018, saya melanjutkan sekolah ke SMK Kesehatan Husada Pratama, Kota Serang. Lokasi sekolah saya tersebut cukup jauh dari rumah saya. Biasanya jika saya pergi sekolah menggunakan kendaraan umum, saya harus menaiki 2 kali kendaraan umum untuk menuju ke sekolah. Di SMK Kesehatan Husada Pratama Kota Serang terdapat 2 jurusan, pertama keperawatan dan kedua farmasi. Saya mengambil jurusan farmasi yang insya Allah akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi apoteker. Di SMK Kesehatan Husada Pratama Kota Serang, saya belajar tentang pelajaran umum dan kejurusan farmasi. Di farmasi, saya diajarkan oleh guru saya bagaimana meracik obat dengan baik, belajar tentang obat-obatan, belajar tentang macam-macam penyakit dan obatnya, belajar cara menulis salinan resep, kopi resep, belajar tentang tanaman obat atau simplisia, dan belajar membuat sediaan obat seperti salep, kapsul, tablet, sirup, dan lain-lain. Di SMK juga, saya mengikuti organisasi PMR atau disebut juga dengan Palang Merah Remaja. Walaupun baru pertama kali saya ikuti organisasi PMR, saya sangat senang sekali berada di antara bagian dari organisasi ini. Di PMR terdapat 7 spesialis. Pertama, kepala merahan, yang kedua, cerdas cermat, yang ketiga, pertolongan pertama, yang keempat, DDS, yang kelima, PRS, yang keenam, ASB, yang ketujuh, tandu. Di PMR, saya memilih untuk mengikuti spesialis pertolongan pertama atau disebut juga dengan PP. Di situ saya banyak sekali belajar tentang ilmu PP, seperti bagaimana kita menangani orang yang terkilir, pendarahan, sayatan, dan lain-lain. Selama saya ikuti organisasi PMR, saya pernah mengikuti perlombaan dan mendapatkan juara pertama pada lomba pertolongan pertama di perlombaan Jumbara, dan juara ke Grand B pada perlombaan pertolongan pertama di perlombaan pelatihan Red Horse Competition ke-11 tahun 2019. Pada saat saya menginjak kelas 11 semester 2, pada bulan Januari sampai awal Maret, saya mengikuti pelatihan kerja lapangan selama 2 bulan penuh di Rumah Sakit Kurnia Cilegon. Di kelas 12 ini, saya hanya fokus untuk belajar dan belajar agar nantinya saya bisa mengerjakan soal ujian nasional, ujian praktik, dan hukum dengan lancar. Dan saya juga berharap agar saya berkompeten, lulus, dan juga tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Mulai dari sinilah saya harus lebih semangat dan lebih giat lagi untuk belajar, untuk meraih cita-cita saya sebagai apoteker. Sekian dari vlog sejarah kepribadianku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Baiklah, dari video yang tadi ditampilkan, bagaimana, ada komentar?
komentar tidak? Tidak, Pak. Sudah mengerti ya semuanya ya? Cukup panjang, oke. Ya. Nanti video yang kalian tampilkan itu minimal 7 menit, maksimal 15 menit. Ih, panjang. Kan, berarti tag-nya harus seperti apa? Kalian banyak cerita mulai dari lahir, terus masa kecil kalian, lalu TK, SD, SMP, SMK sekarang. Banyak yang bisa diceritakan, silakan. PowerPoint. Curhat. Kita masih ada satu lagi PowerPoint ya. Saya akan beri nilai bonus bagi yang bisa menjawab PowerPoint ini. Baiklah, PowerPoint-nya masih tentang bab 2 menikmati cerita sejarah. Dilihat baik-baik dulu ya. Kita akan ke PowerPoint yang berjudul ini menganalisis teks cerita sejarah berdasarkan strukturnya. Judulnya Kekalahan Kerajaan Malaka. Kayak ini. Ini awalnya ada 3 paragraf. Malaka merupakan salah satu pusat perdagangan rempah di Asia yang sangat besar dan ramai. Kapal-kapal perdagangan dari Gujarat, Bengali, Persia, dan negara lainnya berdatangan ke Malaka untuk berdagang. Hal tersebut menjadikan kerajaan Malaka semakin makmur dan berkembang. Kalian caranya yang paragraf 1 simpulkan dulu. Contohnya Malaka merupakan salah satu pusat perdagangan. Kalian tulis dulu seperti itu. Silahkan. Sudah belum? Lanjut ya. Namun hal tersebut pula yang ya Bang apa? Ditulis tapi hanya ada awalnya saja. Yang pertama, Malaka merupakan salah satu pusat perdagangan rempah. Ini paragraf 1. Silahkan. Belum. Paragraf 1. Intinya saja dulunya. Yang lainnya saya ceritakan, tapi kalian hanya menulis intinya saja. Sudah? Malaka merupakan salah satu pusat perdagangan rempah. Paragraf 1. Paragraf 2-nya. Namun, hal tersebut pula yang menyebabkan negara lain tertarik. Ini hanya rangkuman dari paragraf ya. Paragraf 2. Namun hal tersebut pula yang menyebabkan negara lain tertarik, itu ada di paragraf 2. Sudah? Belum. Baru 2 kalimat. Namun hal tersebut pula yang menyebabkan negara lain tertarik, itu paragraf 2. Sudah? Belum. Udah. Paragraf 3. Kedatangan Portugis ke wilayah Malaka langsung menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Kedatangan Portugis ke wilayah Malaka langsung menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Sudah? Udah. Ya, sudah. Kita paragraf 4. Paragraf 4. Kapal-kapal yang berdatangan pun bukan kapal sembarangan. Paragraf 4. Kapal-kapal yang berdatangan pun bukan kapal sembarangan. Lanjut paragraf 5. Armada Portugis yang datang pertama kalinya di perairan Malaka. Armada Portugis Yang datang pertama kalinya di perairan Malaka. Itu paragraf 5 ya. ya. Paragraf 6. Akhirnya rakyat Malaka yang curiga segera menyerang armada Portugis. Akhirnya rakyat Malaka yang curiga segera menyerang armada Portugis. Sudah? Belum terus. Akhirnya rakyat Malaka yang curiga segera menyerang armada Portugis.
Itu paragraf 6. Udah. Nah, lanjut paragraf 7. Pertempuran demi pertempuran dilalui dan pada akhirnya kerajaan Malaka tidak mampu menahan serangan Portugis. Pertempuran demi pertempuran dilalui dan pada akhirnya kerajaan Malaka tidak mampu menahan serangan Portugis. Itu paragraf 7. Paragraf 8. Sudah paragraf 7? Ya. Oke, paragraf 8 terakhir. Begitu heroik perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Malaka. Begitu heroik perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Malaka. Sudah? Belum. Belum? Siapa yang belum itu? Perlawanan yang Paragraf 8-nya yang ini ya. Paragraf 8-nya. Paragraf 8-nya begitu heroik perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Malaka. Paragraf 8-nya yang terakhir ya. akhirnya, yang ujung. Sudah? Udah. Belum. Belum. Itu belum terus siapa belum? Belum Adilnya. menemukan pulpennya ya. Belum menemukan pulpennya, belum nulis. Dah? Dah. Oke, dari 8 paragraf itu, kalian tentukan yang pengenalan situasi ada di paragraf berapa. Kalau ada 2, kalau ada 1 silahkan. Pengungkapan peristiwa paragraf berapa. Menuju konflik paragraf berapa. Puncak konflik paragraf berapa. Penyelesaian paragraf berapa. Dan koda ada di paragraf berapa. Silahkan. Yang bisa menjawab saya akan kasih nilai bonus ya. Saya akan beri nilai bonus. Waktunya 5 menit. Dibacakan, Pak. Nggak usah dibacakan. Gini, contohnya pengenalan ada di paragraf 3 dan 4. Pengungkapan ada di paragraf berapa? Gitu. Seperti itu, silahkan. Yang bisa jawab benar semua saya beri nilai. 1 orang pertama silahkan. Oke, ada yang mau coba? Kalian tinggal tentukan. Paragraf 1 ini masuk ke mana, 2 mana, 3 dari mana. perkenalan cerita, Pak. Iya, dari pengenalan. Pengenalan situasi cerita paragraf anu. Pengungkapan peristiwa paragraf anu. Menuju konflik paragraf anu. Tinggal seperti itu. Semuanya ada 8 paragraf ya. Jadi kemungkinan ada yang 1 paragraf, ada yang 2 paragraf. Bisa juga ada yang 3 paragraf. Silahkan, tinggal dibagi-bagi baca, lalu kalian tentukan paragraf ini masuknya kemana, paragraf ini masuknya kemana. Ya, ada yang mau nyoba, waktunya sudah 2 menit berjalan, tinggal 3 menit lagi. Mau dicoba atau saya tanya 1 orang 1 orang? Ya, ada yang mau coba? Lebih baik mencoba tapi benar daripada diam tapi salah. Iya, lebih baik mencoba tapi benar daripada diam tapi salah. Ayo, ada yang mau coba sampai saat ini? Yang baru masuk Resa ya, Resa sama Nopi Andriani baru masuk. Waktunya kita hanya sebentar lagi, tadi mulai jam 7:30, jadi kita akan berakhir di 8:30. Tidak ada yang mau coba? Saya tanya satu persatu. Ini Nopi sama siapa berdua? Mila. Oke, Nopi sama Mila ya. Oke, saya masukkan absen dulu. Tapi kalian terlambat. Selambatnya. Maaf Pak, soalnya barusan
Kan di pesantren bikin dulu video buat hari santri, jadi terlambat semuanya. Iya, boleh, silahkan. Tapi kan waktu belajar, silahkan belajar dulu ya. Kita Beja. bagi-bagi waktu, silahkan. Bisa mungkin. Skala prioritasnya bikin. Buat skala prioritas kalian. Waktu belajarnya kapan, waktu hal lainnya kapan, silahkan. Ada yang mau menjawab dari ini? Cerita sejarah yang tadi, yang ini. Kekalahan Kerajaan Malaka. Ada 8 paragraf. Kalian tentukan strukturnya. Yang mana yang masuk paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, 6, 7, 8. Yang masuk ke struktur. Strukturnya ada 6. Ada yang Iya mencoba? Pak, iya Pak. Ya, silakan siapa? Dilah. Oke, Adila silakan. Adila, pengenalan situasi cerita ada di paragraf berapa? 1 dan 2. Lanjut, pengungkapan peristiwa di paragraf berapa? 3 dan 4. Menuju konflik ada di paragraf berapa? 5. Puncak konflik ada di paragraf berapa? 6. Penyelesaian? 7. Koda? 8. Ada satu kesalahan lagi. Hanya satu salahnya. Ini Tapi, mana Bapak? iya, yang mana kira-kira? Satu salah, tapi satu salah itu akan berakibat ke yang lain. Berarti ada penempatan paragraf yang salah. Bapak kela Bapak kela. Hanya satu, salahnya satu. Yang lain silahkan, itu Adila sudah tuh. Adila sudah mencoba dan hanya satu salahnya. Dari yang Adila sampaikan. Hanya Bapak satu. kelas Bapak dibenarkan. Iya, silahkan dibenarkan. Agni Pak, Agni. Silahkan Agni Rahmi. Yang lain dulu ya, Adila. Adila silahkan dibenarkan dulu. Silahkan Agni. Pengenalan situasi cerita, Agni, paragraf berapa? 1 dan 2. Pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa dari paragraf berapa? 3. Oke. Paragraf berapa? Pengungkapan peristiwa? Halo Pak. Ya, Bapak pengungkapan peristiwa dari paragraf berapa? Halo Pak. Iya. Ya. Lanjut Agni, lanjut. Sekarang menuju konflik paragraf berapa? Menuju konflik paragraf berapa? Agni Rahmi. Agni Rahmi. Halo. Tidak jelas ya. Oke, karena waktunya sudah lewat sebenarnya ya. Saya akan beri ketahukan saja. Jawabannya, pengenalan situasi cerita itu ada di paragraf 1 dan 2. Tadi sudah betul Adila. Pengungkapan peristiwa itu paragraf 3 saja, bukan 3 dan 4 ya. Paragraf 3. Menuju konflik ada di paragraf 4 dan 5. Puncak konflik paragraf 6, penyelesaian paragraf 7, koda itu paragraf 8. Tadi Adila ada kesalahan di 2 dan 3 di pengungkapan peristiwa dan menuju konflik. Jadi ketukar. Jadi tetap salah ya. Oke. Iya, Pak. Karena waktunya sudah berakhir. Bapak setengah atau Pak? Emangnya apa setengah? Setengahan. Belum Bapak sampai jam 9. Kan tadi mulainya setengah 8. Kalau mulainya jam 8 sampai jam 9. Tadi mulainya saya jam setengah 8. Jadi ini berakhir jam setengah 9. Oke, nanti contoh videonya saya akan berikan di grup. Silahkan dibuat tag-nya dibuat. Untuk yang pesantren silahkan dibuat, ditulis dan dikumpulkan ya tagnya. Kalau yang tidak pesantren boleh dipoto dan dikirim via WA. Terus videonya nanti via Zoom hari Rabu depan. Minimal 7 menit, maksimal 15 menit. Silahkan. Dibuat sebaik mungkin sesuai strukturnya ya. Perhatikan strukturnya. Lalu ceritakan sejarah hashtag cerita pribadi kalian. Mulai dari kalian lahir sampai sekarang. Cari masalah yang paling menarik. Yang bisa membuat orang lain tertarik untuk mendengar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.